saat ini bersama Langkah Bangsawan. Kita berada di Dinas Perhubungan Kota Parangtripuan yang nampaknya asri, indah, dan tampil lebih istimewa dan eksklusif, sehingga membuat kenyamanan para staf untuk melaksanakan kerja. Oke, saksikan bersama Langkah Bangsawan di Bangsawan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para sahabat yang ada di seluruh mancanegara selalu sukses. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Arjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Pak Kadis, saya dari Bangsawan TV. Ya, pertama kita mengucapkan terima kasih atas sambutan di Dinas Perhubungan yang serba eksklusif, dan ternyata jauh perubahan Dinas Perhubungan sesuai dengan opini itu ada kesenjangan. Ternyata kami langsung ke Dinas Perhubungan, mulai dari pintu masuk ada satpam yang selalu online untuk menghargai kita, mempersilahkan masuk, kemudian dilengkapi dengan ajudan yang ramah tamah, sehingga kami merasa terharu dengan Dinas Perhubungan Kota Parangtripuan saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kami di Bangsawan TV, bagaimana kira-kira Bapak sebagai kepala dinas bisa membimbing dan membina staf seperti itu dan lingkungan yang asri gitu, sangat bersih dibanding yang lama. Kira-kira bagaimana bisa seperti itu Pak? Baik, terima kasih Pak Bangsawan. Jadi pada saat saya masuk di Dinas Perhubungan ini, pertama memang saya ingin merubah dulu mindset teman-teman yang selama ini di Dinas Perhubungan. Pertama, saya melihat pada saat di Dinas Perhubungan ini adanya kekurangan perhatian terhadap tingkat kedisiplinan. Itu dulu yang mau saya benahi. Jadi dengan cara itu, apabila sudah teman-teman di Dinas Perhubungan ini disiplinnya sudah menjadi budaya disiplin. Iya, makanya selama berdirinya Dinas Perhubungan ini, selama berdiri Dinas Perhubungan di Kota Parangtripuan, setelah saya masuklah dilaksanakan upacara tiap hari Senin. Tiap hari Senin kita laksanakan upacara. Jadi kalau Senin sore gimana? Apel sore saja untuk Senin. Dan selanjutnya Selasa sampai Jumat apel pagi dan apel sore. Luar biasa ya. Nah, jadi kemudian kebersihan juga itu salah satu seni sebetulnya kita dalam bekerja. Apabila memang ruangan sekitar kita bersih dengan tertata, yang mana tong sampah di posisi mana dan seterusnya, itu maka akan memberikan semacam pengaruh kepada kita untuk bekerja. Bagaimana mungkin dengan ruangan kotor di sekitarnya sana sampah sembarangan, itu saya kira memberikan efek yang kurang bagus. Kenyamanan. Jadi oleh sebab itu kebersihan itu memberikan salah satu motivasi lah ya, motivasi kita dalam bekerja. Karena ya seperti itu, kalau kita lihat bagaimana mungkin kotor sana kemari bisa kita bekerja dengan enak, kan nggak mungkin tercipta itu. Nah, itu disiplin dan kebersihan. Yang ketiga, bagaimana kita menghargai tugas dan fungsi kita di masing-masing. Kalau sekretaris
tupoksinya bagaimana, Iya. bidang LLAJ lalu lintas jalan bagaimana, bidang sarana prasarana bagaimana, kemudian pengujian kendaraan bermotor bagaimana. Nah, oleh sebab itu kalau kita sudah paham dengan tugas dan fungsi ini, merasa itu tanggung jawab Ya. dan dilaksanakan dengan ikhlas. Jadi apabila tidak dikerjakan dengan ikhlas, hal itu semua tidak mungkin bisa tercapai dengan baik apa yang menjadi tugas dan fungsi yang telah digariskan kepada masing-masing sekretaris bidang dan UPTD-nya. Seperti itu Pak. Oke Pak Kadis, kami datang kemari pertama mengucapkan syukur alhamdulillah dengan karunia ilahi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan Bapak untuk menjabat di Dinas Perhubungan, sehingga memang ada perubahan bukan hanya di kantor, setiap persimpangan, apalagi di saat-saat jam sibuk, ya kan, itu selalu aktif. Dan harapan kami juga harapan masyarakat Kota Parangsidimpuan agar bisa mempertahankan budaya dan disiplin seperti itu, dan itu adalah merupakan salah satu tugas yang sangat baik, kemudian dan terpuji bagi masyarakat. Opini publik sekarang sudah beda dengan dahulu. Kalau dulu pas jam sibuk itu lalu lalang dan lalu lintas itu sering terhambat, tapi saya lihat sekarang kami cek sudah berapa minggu, alhamdulillah memang sudah ada perubahan. Jadi harapan kami kalau bisa sebagai masyarakat itu bisa dipertahankan dan lebih meningkat. Kalau bisa ya pada malam hari bisa kita melihat Dinas Perhubungan itu berada di pinggir jalan pada malam hari, mungkin di depan seperti itu, sehingga efektivitas perhubungan itu ya memang ya perhubungan bekerja 24 jam kan gitu. Walaupun jam kerja ada, tapi ada shift. Itu harapan kami ke depan. Tapi ini sudah sangat baik. Opini dari publik itu kita sampaikan sama Bapak sebagai ucapan terima kasih dari pihak masyarakat yang kita sampaikan melalui Bang Bangsawan TV. Selain daripada hal itu, menyangkut dengan penggunaan anggaran, saya rasa kenapa anggaran tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang ini sama, tapi penggunaannya lebih efektif dan lebih eksklusif, dan bisa kondisi di kantor dibersihkan, tenaga staf itu bisa aktif. Apa ada surplus yang lain kira-kira yang bisa memotivasi itu kira-kira Pak Kadis? Terima kasih Pak Hamsan. Jadi memang intinya itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau tugas dan fungsi itu dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan ikhlas, itu saya rasa motivasi itu akan timbul sendiri. Kenapa? Karena yang memang dia masuk ke Dinas Perhubungan itu dihadapkan memang tupoksinya seperti itu. Artinya itulah tugas kita. Berarti dimulai dari hati ya. Iya. Dimulai dari hati dan kita bekerja sesuai dengan standar operasional yang ada. Iya. Atau petunjuk teknis. Iya. Oke Bapak Alfian, terima kasih banyak penjelasannya atas apa yang kita sampaikan, dapat dijawab ataupun dapat responsif yang sangat efektif. Terima kasih Bapak Alfian. Ya. Kami dari Bangsawan TV mengucapkan terima kasih atas responsif sehingga Bapak bisa meningkat karir-karir dekat datang. Ya, harapan kami beginilah, masa depan birokrasi kalau bisa jadi sekretaris daerah ataupun wali kota Parangsidimpuan untuk menjadi pemimpin, orang yang sangat berkualitas dan memperhatikan. Terima kasih Pak Lian. Sama-sama Pak Bangsawan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah tadi bincang kita kepada Kadis Perhubungan Kota Parangsidimpuan yang sangat selektif, efektif, motivatif, dan dapat meningkatkan
suatu perubahan dan warna di Kota Parangtrilimpoan, khususnya di lalu lintas. Bersama langkah Bung Bangsawan, mari kita saksikan tayang tampil kepada sahabat yang ada di seluruh mancanegara. Ini dia sosok birokrasi Bapak Alfian yang telah mengalami atau melaksanakan tugasnya dalam bahasa malang melintang di birokrasi, tapi mencapai suatu hasil yang maksimal. Terima kasih sekali lagi Pak Alfian, dan salam sekali lagi Pak Sian. Semoga sukses. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke.